Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya di malam ini? Semoga berada dalam keadaan baik. Ibu Bapak, Saudara-saudari, tanggal 14 Januari ada sebuah tweet yang dikeluarkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Indonesia, di dalam akun Twitternya. BNPB merilis data bahwa di tahun 2021 ini sudah ada 100 bencana yang terjadi di berbagai pelosok Indonesia. Ini adalah sebuah data yang mengejutkan bagi saya. Sudah sedemikian banyak bencana yang terjadi. Melihat data tersebut, saya kembali menghayati bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang memang tak mampu untuk kita prediksi dengan baik tentang apa yang bakal terjadi. Kita hidup di dunia yang rentan dengan berbagai macam peristiwa yang menjadi musibah atau bencana bagi kita. Dan biarlah di malam ini kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhanlah yang empunya bumi. Yang empunya berarti adalah yang memiliki. Tuhanlah yang memiliki langit dan bumi serta segala yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk kita. Dan karenanya dalam menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, dengan kejadian-kejadian musibah dan bencana yang bertubi-tubi di awal tahun 2021 yang baru saja kita masuk ini, kita tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan yang memiliki kehidupan yang ada ini, Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dan karena semua hal yang ada di dunia ini, di bumi ini adalah punyanya Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan mengajak kita untuk memelihara bumi ini bersama-sama dengan Tuhan. Untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Agar apa yang Tuhan titipkan dan percayakan di dalam kehidupan kita sebagai manusia dapat dengan sungguh-sungguh kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Berbagai bencana yang terjadi di berbagai pelosok itu bukan hanya tentang mereka yang jauh di sana yang kabarnya hanya kita dapat melalui media massa atau berita-berita. Namun ini adalah tentang hidup kita bersama di bumi, hidup kita bersama sebagai bangsa dan negara. Karena itu marilah kita terus mendoakan agar kehidupan kita sebagai bangsa dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Kita doakan setiap mereka yang menjadi korban bencana dan musibah di berbagai tempat, bahkan mengulurkan tangan kita untuk menolong dan melakukan sesuatu buat mereka. Mari kini kita menaikkan doa kita untuk kehidupan kita bersama. Dan kiranya Tuhan menolong kita melewati musibah dan bencana ini dengan kesabaran dan kekuatan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang Tuhan ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Biarlah kami kembali meyakini dan mempercayai Tuhan bahwa Engkau adalah pemilik segala kehidupan yang ada. Engkau pencipta dan Engkau yang juga memelihara. Dan Engkau Tuhan yang juga memanggil kami untuk terus memelihara kehidupan yang telah Tuhan ciptakan. Tuhan yang Maha Kasih, ketika kami menjalankan hari-hari kami di tahun 2021 ini, betapa duka dan luka bangsa kami terus-menerus terjadi dengan berbagai musibah dan bencana. Belum lagi COVID yang masih sangat menantang buat kami. Tuhan, di dalam semua
peristiwa dan kejadian yang ada saat ini. Biarlah kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah pemilik kehidupan yang terus memelihara. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kiranya peristiwa ini mengajak kami untuk waspada, untuk peduli, untuk terus dapat menopang kehidupan bersama-sama sebagai satu bangsa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya pandemi COVID ini dapat teratasi dengan baik, khususnya di negara kami. Proses vaksinasi, juga setiap kesadaran masyarakat, berbagai upaya untuk pencegahan penularan. Biarlah setiap upaya-upaya itu sungguh menghasilkan sebuah daya tahan, kesehatan, dan keamanan hidup kami sebagai satu bangsa. Kami berdoa untuk setiap tim-tim medis di berbagai tempat. Pimpin dan sertai mereka Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi COVID mereka. Ibu Amelia di rumah sakit, Ibu Teresia bersama dengan seluruh keluarga, Ibu Sunarti, Bapak Adi Wirawan Marjuadi, Bapak Andreas Budiarto, Bapak dan Ibu Kris Prianto di Solo, anak kami Hansel dan Bapak Edi Setiawan, serta Ibu Herda dan seluruh keluarga. Serta teman dan kerabat saudara-saudari kami yang lain yang sedang bergumul dengan COVID, ya Tuhan. Jamah mereka, pulihkan mereka, berikan sukacita dan semangat di dalam semua perawatan dan isolasi yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk Penatua Henry Darmawan dalam perawatannya di Bandung, serta Pendeta Roni Nathanael yang sakit tulang punggungnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Damayanti dalam persiapan tindakan yang akan dilakukan. Tuhan, biarlah kiranya semua proses berjalan dengan baik di dalam semua perawatan saudara-saudari kami. Tuhan, kami juga membawa ke hadapan hadirat-Mu setiap proses kehidupan kami sebagai bangsa di dalam situasi pandemi ini, khususnya PPKM di Jawa dan Bali. Setiap usaha maupun pekerjaan yang terdampak, setiap aktivitas yang terdampak, biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami menemukan kekuatan dan jalan keluar dari segala sesuatunya. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap proses yang dijalankan untuk vaksinasi, agar segalanya terus berlangsung dengan baik di berbagai tempat dan wilayah yang telah menjalankannya. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk berbagai penanganan situasi bencana alam yang terjadi di awal tahun ini. Untuk peristiwa gempa bumi di Sulawesi Barat dengan berbagai kabupaten yang terdampak. Kami berdoa untuk setiap juga tim-tim evakuasi yang melakukan setiap pertolongan, setiap juga pemerintah daerah, para korban di dalam tempat-tempat pengungsian, biarlah kiranya Tuhan sertai mereka. Berkati juga setiap tim relawan yang menolong di dalam semua upaya yang dilakukan. Kami berdoa juga Tuhan untuk terus proses evakuasi yang dilakukan bagi korban pesawat Sriwijaya Air, serta untuk penanganan longsor yang terjadi di Sumedang beberapa waktu yang lalu, serta kami berdoa untuk setiap mereka yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Allah yang Maha Kasih, ada begitu banyak peristiwa dan musibah yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai bangsa. Biarlah hal ini mengajar kami untuk bersabar, berserah, dan berharap kepadamu, sambil terus saling bertolong-tolongan di dalam setiap upaya yang kami jalani. Bahwa peristiwa-peristiwa itu bukan hanya terjadi bagi mereka yang jauh di sana, tapi bagi mereka adalah saudara kami, sebagai satu bangsa, sebagai satu negara. Biarlah kiranya kami dapat terus melakukan sesuatu yang baik di dalam doa-doa kami, di dalam tindakan dan perkataan kami untuk menjadi kekuatan bagi setiap korban dan juga orang-orang yang terdampak dalam situasi yang ada. Tuhan, inilah doa-doa kami di malam hari ini. Kami menaikkan doa-doa kami karena kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami. Engkau terus menguatkan kami. Engkau terus beserta dengan kami. Hadirlah Tuhan terus-menerus
bersama dengan kami dan keluarga kami. Ketika kami bersama-sama berada di rumah maupun ketika kami terpisah oleh jarak dan tempat. Lindungi keluarga kami yang jauh dari kami. Lindungi setiap mereka yang sedang juga bergumul dengan studi maupun pekerjaan mereka. Dengan setiap kehidupan di tengah-tengah rumah tangga. Tuhan, biarlah kiranya kasih sayang dan setiamu tetap menyertai setiap kami. Besertalah Tuhan dengan kami terus-menerus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Allah sang pemilik langit dan bumi yang terus menguatkan kita dan memberi harapan bagi kita untuk terus menjalankan hari-hari kita di tahun 2021 ini. Dan biarlah kiranya kita dapat terus semakin berserah kepada Tuhan dan semakin menyatakan kepedulian kita satu dengan yang lain dalam menghadapi setiap situasi yang ada. Biarlah tahun ini menjadi tahun yang akan terus penuh kekuatan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Selamat malam dan selamat bersiap-siap untuk ibadah minggu di esok hari. Tuhan memberkati.